Selamat datang di channel video saya. Sering kita mendengar pernyataan dari umat Islam bahwa agamanya itu adalah agama monoteisme dengan konsep tauhid yang sangat dijunjung tinggi. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama membahas tentang konsep tauhid itu, ya. Apakah tauhid itu konsepnya itu sama seperti dengan monoteisme? Sebelumnya kita akan berangkat dari cara berpikir Islam ini supaya kita akhirnya sampai kepada pemahaman tauhid tadi, ya. Jadi kalau kita memperhatikan beberapa ulama Islam, ya, yang ustadz, yang gelar doktor, profesor, ya, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa cara berpikir Islam itu pertama lebih didasarkan pada apa yang tertulis, ya. Selain itu juga didasarkan pada apa yang dikatakan. Dan tampak jelas, ya, sangat tampak jelas bahwa cara pikir Islam ini tidaklah mendalam, tidak kritis, dan tidak komprehensif, ya. Misalnya, sebagaimana yang pernah kami ulas tentang ceramah Ustadz Manachem Ali, ya, seorang pakar, seorang profesor, ya. Jadi tampak pertama sekali Manachem Ali ini hanya mendasarkan dengan apa yang tertulis, ya, tetapi dia tidak mendalami, tidak mengkaji dengan kritis, dan tidak melihat secara komprehensif. Apa yang dilakukan oleh Manachem Ali ini jamak ditemui pada ustadz-ustadz lain, misalnya seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, dan lain sebagainya. Tuh, ya. Jadi berdasarkan apa yang tertulis ini, mereka lebih merujuk kepada Al-Quran, ya. Jadi tentang konsep tauhid ini, mereka mengatakan, ya, sudah tertulis dalam Al-Quran. Sedangkan berdasarkan apa yang dikatakan, ya, pada umumnya umat Islam mengatakan, ya, demikian yang dikatakan oleh ustadz kami, ulama kami, kiai. Nah, jadi karena ustadznya sudah mengatakan, ulamanya sudah mengatakan tentang tauhid, itulah yang diterima, ya, diterima bulat-bulat, ya, bahwa iman kami tauhid, agama kami tauhid, ya. Nah, demikian juga merujuk kepada Al-Quran. Nah, sekarang kita coba fokus melihat pada yang di Al-Quran ini. Umat Islam sangat yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya itu merupakan kata-kata Allah sendiri yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Jadi umat Islam yakin, ya, bahwa hanya Muhammad yang menerima wahyu Allah. Jadi apa yang tertulis, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sekarang itu diterima oleh Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam struktur bahasa, Allah itu orang pertama, sedangkan Muhammad itu orang kedua, ya. Nah, jadi terkait dengan konsep tauhid tadi itu tertulis memang dalam Al-Quran. Ada banyak, ya, ada banyak ayat-ayat, ada banyak wahyu Allah yang menegaskan tentang konsep tauhid ini, ya. Saya ambil dua kutipan saja. Yang pertama itu dari surah Taha ayat 14. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Muhammad nih, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkata begitu. Jadi aku di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berbicara. Itu disampaikan kepada Muhammad, ya. Itu. Berikutnya dapat kita bandingkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, ya. Katakanlah, ya. Jadi Allah bersabda nih, katakanlah, berarti Allah berkata kepada Muhammad supaya Muhammad mengatakan, ya, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi apa yang dalam tanda petik itu nanti disampaikan Muhammad kepada para pengikutnya
merujuk kepada Allah yang tadi berbicara bahwa Allah itu Maha Esa, gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, dari sini akhirnya dikatakan Islam itu agama tauhid, itu ya. Nah, tetapi seperti yang sudah kami katakan tadi, cara berpikir Islam itu tidaklah mendalam, tidak kritis dan tidak komprehensif. Karena apa? Karena kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya tuh, ya, kita akan menemukan fenomena lain, ya. Misalnya, ya, saya ambil contoh satu saja, ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, di sana dikatakan, Allah berkata nih, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad nih, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Jadi engkau yang dimaksud ini adalah Muhammad. Ya, itu. Melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Jadi aku ini adalah Allah yang sedang berbicara nih. Maka sembahlah aku, gitu. Ya. Jadi perhatikan, di situ ada dua kata ganti untuk Allah, kami dan aku, ya. Jadi itu ya. Jadi harus diperhatikan bahwa kami itu berbeda dengan aku. Kami itu jamak, sedangkan aku itu tunggal, ya. Jadi ketika Allah dia berkata kami, itu mau menunjukkan ada Allah yang lain. Itu. Jadi kata kami ini dalam struktur bahasa Indonesia itu artinya aku dan dia. Aku dan dia ini adalah Allah. Ya. Nah, ada banyak ayat dalam Al-Qur'an, ada banyak wahyu Allah di mana Allah menyebut Allah yang lain dengan sapaan dia. Dia itu bukanlah Allah yang sedang berbicara, dia itu adalah Allah yang lain yang bukan sedang berbicara, ya. Jadi ada banyak. Ya, kami ambil contoh saja ya. Contoh misalnya dalam surah Ali Imran ya, ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, ini Allah yang berkata nih, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia menurunkan kepadamu. Jadi dia ini bukanlah Allah yang sedang berbicara kepada Muhammad, tetapi Allah yang lain. Jadi di sini mau menunjukkan keberadaan Allah yang lain selain Allah yang berbicara. Begitu, ya. Nah, jadi tampak jelas bahwa dalam Al-Qur'an kalau dikaji secara kritis, secara mendalam, secara komprehensif, maka akan ditemukan keberadaan Allah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyunya kepada Muhammad. Selain itu juga perlu dipertimbangkan tentang Isa putra Maryam yang adalah juga kalimatullah dan roh Allah. Itu. Ini ada dalam surah An-Nisa. Itu. Ada dalam surah An-Nisa dan juga ada dalam surah Ali Imran. Sebagai kalimatullah, sebagai roh Allah, maka Isa putra Maryam ini bisa disebut sebagai Allah. Jadi tampak jelas di sini. Kalau Al-Qur'an itu ditinjau secara mendalam, ditinjau secara kritis dan secara komprehensif, maka ditemukan Allah-Allah yang lain. Dari sini kita bisa sampai pada kesimpulan dengan pertanyaan dasarnya, apakah tauhid itu sama dengan monoteisme? Apakah Islam menganut monoteisme? Ya. Setidaknya ada dua kesimpulan yang dapat kita petik dari uraian di atas tadi. Yang pertama, tampak Islam itu mengakui juga pelbagai manifestasi Allah yang lain, tetapi tidak disembah. Yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tampak jelas bahwa ini bukanlah konsep monoteisme, tetapi henoteisme atau lebih tepatnya monolatri, ya. Jadi bukan monoteisme, tetapi yang persisnya itu adalah monolatri, ya.
Pengabdian eksklusif itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Allah yang diimani dan disembah, yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain yang tadi disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbeda dengan Isa putra Maryam. Itu. Kesimpulan yang kedua, konsep tauhid ini hanyalah sebatas ungkapan relasi khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena apa? Karena keberadaan Allah yang lain ini diakui, tetapi tidak diimani dan tidak disembah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani dan disembah. Menjadi pertanyaannya adalah kenapa? Ya, kenapa Allah lain tidak disembah dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita nggak tahu. Jawabannya ada pada umat Islam. Sekian dan terima kasih kajian kami.